87% mahasiswa mengaku salah jurusan. Berdasarkan penelitian tahun 2017, sebanyak 87% mahasiswa mengaku salah jurusan. Dan 71,7% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Cara menentukan jurusan. Menentukan jurusan itu penting banget buat kita. Urusan memilih jurusan itu emang nggak bisa kita sepelein. Karena pilihan jurusan akan berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Bayangin aja nih, kalian harus bangun pagi, dandan segala macam, nyari angkutan untuk masuk ke kampus. Dan itu kalian lakukan selama berminggu-minggu, bertahun-tahun, hingga akhirnya kalian bisa lulus dari universitas itu. Coba deh bayangin, kalau kalian masuk di jurusan yang nggak kalian suka, ya pada akhirnya kalian capek sendiri. Sayang banget kan, udah kuliah habisin duit banyak, mahal, tapi tiap hari cuma ngeluh doang. Terus ujung-ujungnya kuliahnya nggak serius dan akhirnya DO. Ya masalah-masalah tadi muncul akibat kita salah memilih jurusan. Jangan sampai kita udah kuliah lama-lama terus akhirnya DO karena salah jurusan. Itu nggak banget. Jadi ini adalah beberapa cara untuk menentukan jurusan yang tepat untuk diri kalian. Ingat gak sih ketika kita masih TK, masih SD gitu, kalau kita ditanya sama guru kita, cita-citanya mau jadi apa anak-anak? Kebanyakan dari kita jawabnya pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, terus presiden, guru, dan lain sebagainya. Itu semua terbentuk dari lingkungan kita. Jadi kalau teman kita ngomong A, kita ikut A. Teman kita punya cita-cita jadi dokter, kita ikut jadi dokter. Jadi kita tuh sampai nggak tahu gitu, lupa apa sih tujuan hidup kita. Alhasil ya akhirnya kita ikut-ikutan. Temennya mau jadi dokter, ya aku juga mau jadi dokter. Dan kebiasaan itu nggak cuma sampai di TK dan SD. Kalian masih membawa kebiasaan ikut-ikutan itu sampai kalian dewasa. Bahkan sampai kalian menentukan mau kuliah di mana. Kalian masih ngikut-ngikut temen. Kamu mau masuk di mana? Aku mau masuk di jurusan kedokteran. Oh ya, aku juga mau. Karena alasannya kalian nggak mau pisah dengan temen kalian itu. Tapi yang harus kalian sadari, teman kalian punya prioritas sendiri. Kalian juga harus sadar kalau kalian itu punya prioritas sendiri. Banyak dari kita yang saking nggak pengennya pisah sama temen, saking nggak pengennya pisah sama sahabat, terus kita nggak punya pendirian. Itu bisa dikatakan toxic relationship. Anjay. Jadi teman kalian itu nggak punya tanggung jawab atas diri kalian, dan kalian juga nggak punya tanggung jawab kepada teman kalian. So, tentukan pilihan hidup kalian sendiri. Stop, jangan ikut teman-teman kalian. Ikut boleh, tapi kalau kalian punya dasar. Tapi kalau cuma sebatas ikut nggak ingin pisah, sekarang tuh nggak seperti zaman dulu. Kalau kalian kangen bisa chatting atau apa. Masa depan itu kalian sendiri yang memegang, bukan teman kalian. Boleh lah kalau kalian mau masuk SMP bareng, mau masuk SMA bareng di SMA yang sama. Tapi ini kuliah, ini benar-benar berbeda. Jadi tentukan dari sekarang. Dan pastiin kamu itu tahu betul apa yang menjadi pilihan kamu. Jangan sampai dari ikut-ikutan terus kamu jadi nyesel. Kenali diri kamu. Ini gampang-gampang susah sih. Kita itu jauh lebih mudah memahami orang lain, mengenal orang lain daripada mengenal diri kita sendiri. Karena manusia itu ya sangat dinamis. Kalau ngomongin manusia itu kesukaannya ya berubah-ubah. Tapi ada satu hal yang harus kalian cari, rasa ingin tahu. Ketika kalian sudah punya rasa ingin tahu terhadap suatu hal, contoh nih, aku suka banget bidang fotografi, sinematografi, gimana bikin video yang bagus dan lain sebagainya, dan aku mempelajarinya tanpa ada orang yang menyuruh, itu berarti aku ada di fase ingin tahu. Jadi ketika kita sudah dapat rasa ingin tahu itu, ya itulah yang menjadi landasan kalian, yang bisa kalian gunakan sebagai landasan menentukan jurusan. Jangan karena kalian suka dengan satu mata pelajaran tertentu. Contoh, aku suka banget nih biologi, terus apa ya? Ya udah aku masuk kedokteran aja.
Enggak, ini bener-bener berbeda. Kalau kamu masuk di perguruan tinggi itu nggak sebatas ngomongin biologi doang. Mungkin juga kalau kalian masuk di kesehatan, kalian juga belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara berkomunikasi dengan manusia. Jadi pelajaran yang kalian suka itu bukan satu-satunya dasar untuk menentukan jurusan yang ingin kalian ambil. Kenali diri kamu dari sekarang. Coba deh merenung atau mencoba berkonsultasi dengan orang lain. Jangan sampai nanti kamu masuk jurusan yang salah dan bisa-bisa kamu malah stres sendiri. Nyari prospek kerja. Aku paham banget. Pada akhirnya orang kuliah lulus nyari kerja dan dapat duit. Jadi nggak salah juga sih kalau orang-orang pada tanya jurusan ini prospek kerjanya apa. Tapi yang perlu kalian ingat, ketika kalian sudah masuk di satu jurusan, tidak menjamin 100% kalian lulus sesuai dengan jurusan kalian itu. Kita ambil contoh, jurusan arsitektur. Ketika kalian masuk memperdalam ilmu arsitektur, mungkin lulus kalian nggak kerja di bidang arsitektur. Dan itu biasa. Coba deh, kalian sedikit rubah cara berpikir kalian. Ketika kalian masuk di jurusan arsitektur, ya nggak selamanya kalian jadi arsitek. Aku paham banget kenapa banyak pertanyaan seperti ini. Salah satunya adalah dari tekanan orang tua. Ya, nggak semua sih. Cuma yang aku tangkap adalah orang tua itu pengen anaknya bahagia. Jadi ya setidaknya dapat jurusan yang peluang kerjanya bagus. Tapi menurutku semua jurusan itu punya prospek kerja yang bagus, asal kita mau berusaha. Esensi pendidikan itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi bagaimana pendidikan itu bisa mengasah kemampuan dan skill kita untuk bekerja, atau untuk menciptakan lapangan pekerjaan, atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi sebisa mungkin ilmu yang kalian dapatkan di dunia perkuliahan itu mampu menjadi bekal kalian untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Percaya deh, kalau kalian kuliah bener, urusan duit itu nggak akan kemana. Roadmap, coba deh bayangin 10 tahun dari sekarang kalian akan jadi apa? Kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan tadi, berarti kalian sedikit banyak udah mengenal diri kalian. Tapi kalau kalian belum bisa menjawab itu, coba deh kenali diri kalian lagi. Bikin roadmap itu penting buat kita untuk memproyeksikan diri kita akan menjadi seperti apa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi ini penting. Kalau kalian masih bingung mau jadi apa, kalian tentuin aja kesukaan kalian apa. Terus dari kesukaan itu kalian cari, oh prospek kerjanya ini bisa menjadi A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus kalian cabang-cabangin lagi hingga akhirnya kalian nemu satu formula perjalanan hidup kalian yang bisa kalian susun dari sekarang. Jadi roadmap ini bisa memudahkan kalian untuk mengenali diri kalian juga. Dan roadmap ini bisa kalian jadikan landasan untuk menyusun kehidupan kalian jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pilih universitas atau jurusan. Bener sih, kalau lingkungan universitas yang bagus itu akan mendorong proses belajar mengajar yang baik. Coba deh bayangin, UI, UGM, ITB dulunya itu juga universitas biasa. Dulunya nggak sebesar sekarang. Jadi yang bikin mereka bagus itu apa? Yang bikin mereka bagus itu ya proses, mahasiswanya, dan juga sivitas dan akademikanya di sana yang bergotong royong untuk membuat universitas itu bagus. Kalau zaman dulu mahasiswa itu berlomba-lomba untuk membanggakan nama kampusnya. Tapi kalau sekarang banyak calon mahasiswa, kebanyakan ya, yang pengen masuk di universitas yang udah besar. Jadi kayak dompleng gitu. Jangan seperti itu. Jadi saranku, universitas atau jurusannya, kalian mending pilih jurusannya dulu. Jurusan disesuaikan dengan diri kalian, senyamannya kalian, baru deh kalian pilih universitas itu, diurutin aja. Contoh kalian mau masuk di jurusan matematika, ya udah urutin aja sesuai dengan kapasitas kalian gitu. Yang penting jurusannya nyaman dulu. Jangan sampai kalian punya pola pikir seperti ini. Ah, yang penting aku masuk UGM, bodo amat. Tapi nggak tahu kapasitas diri kalian. Masuk UGM itu, aku nggak nakut-nakutin. Masuknya susah, keluarnya juga susah. Jadi kalau kalian gak berusaha, ya udah stuck dan akhirnya apa? DO.
Jangan capek cari informasi tentang universitas dan jurusan. Kadang yang terjadi di lapangan itu berbeda-beda teman-teman. Kita ngomongin tentang jurusan PSDK, ngomongin jurusanku ya, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Kita bandingkan dengan satu jurusan yang mirip-mirip di UI, namanya Ilmu Kesejahteraan Sosial. Sama-sama tujuannya adalah menjadikan masyarakat itu sejahtera. Tapi kadang walaupun jurusannya itu sama atau mirip-mirip, itu fokus kajiannya dan outputnya itu berbeda. Jadi jangan sampai salah milih jurusan dan jangan males nyari informasi. So, buat kalian yang masih tanya-tanya sama aku tentang, Bang, apa ya jurusan yang cocok buat aku? Bang, sebaiknya aku ambil jurusan apa ya? Bang, jurusan A ini prospek kerjanya gimana? Ya, kalau kalian tanya seperti itu sama aja kalian minta aku untuk menentukan nasib kehidupan kalian. Aku bukan Tuhan, men. Aku bukan nabi. Aku bukan dewa yang bisa menentukan kehidupan kalian. Yang bisa menentukan kehidupan kalian ya usaha kalian sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak akan aku jawab. Yang jelas kalian cari tahu kesukaan dan passion kalian dan jangan malas untuk cari informasi. Gitu aja. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Dan aku tunggu diskusi kalian di kolom komentar. Aku Dana Grisadewada. See you.